mencari pendukung, ya, atau menjadi tim-tim sukses iblis gitu kan. Karena iblis ini butuh tim sukses agar bisa sukses menjatuhkan manusia ke dalam neraka sedalam-dalam. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Hadal bi hadal kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Senantiasa kita memohon berdoa kepada Allah agar terus dimantapkan hati kita di dalam Islam, memantapkan hati kita dalam Islam dan iman, sehingga tidak ada yang bisa mencelakakan kita, baik menyelewengkan pikiran kita maupun menyelewengkan amal-amal kita. Maka untuk itu teruslah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman dan Islam. Karena dengan melakukan itu Allah akan terus menambahkan berkahnya, menambahkan rahmatnya, menambahkan inayahnya atau pertolongannya kepada kita semua. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kepadanya, maka pasti akan aku tambah. Sebaliknya barang siapa yang ingkar, siapa yang menyelisihi, siapa yang tidak mau bersyukur, ingat azabku sangat pedih kata Allah. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuknya, atas segala suri toladan yang dicontohkan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengambil intisari dari semua yang harusnya kita lakukan. Karena Rasulullah SAW merupakan penjelas-penjelas dari perintah-perintah Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian malam hari ini, kita ingin mencoba mengingat kembali satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga disahihkan oleh Bukhari. Beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat, seluruh umatku, kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhulul jannah. Artinya kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan umatnya, berarti siapapun yang hidup pada masa Rasulullah sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat nanti, maka itu adalah umatnya Nabi. Walaupun nanti ada umat yang menerima dakwah Rasul, ada yang menolak dakwah Rasul. Ada dua, yang menjawab atau menerima dakwah Rasulullah SAW, itulah kaum muslimin, ummatul istijabah. Dan selain itu adalah umat yang masih enggan menerima dakwah Rasulullah atau bahkan menentang, ya. Itulah orang-orang yang berada di luar Islam. Maka kata Rasulullah SAW, seluruh umatku pasti masuk surga illa man aba.
kecuali yang enggan, kecuali yang nggak mau. Ya kan? Ada seorang sahabat yang heran dengan kalimat Rasulullah SAW yang mengatakan ada yang enggan, ada yang nggak mau. Beliau heran, ya kan? Masa ada yang nggak mau masuk surga? Padahal secara nalar, secara logika, siapapun yang kita tanya, hatta para pendosa atau orang-orang kafir, mau masuk surga atau neraka, pasti logika mereka akan mengatakan masuk surga. Apapun bahasa yang mereka pakai, entah mereka mengatakan nirwana, entah mereka mengatakan firdaus, entah mereka mengatakan paradise, semuanya ujungnya surga. Karena apa? Surga dalam bayangan semua orang itu berisi keindahan-keindahan, kenikmatan-kenikmatan. Ya, maka penggambaran surga jauh dari hal-hal yang menakutkan. Maka tidak ada satupun yang tidak ingin masuk surga. Maka sahabat mengatakan kila, sahabat mengatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah SAW. Emang ada bahasa kita? Emang ada yang nggak suka ya Rasul? Masa Arab bahasa kita? Masa ke Arab ya dengan di taman surga? Masa ada yang nggak mau masuk surga? Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dahul jannah. Siapa-siapa yang taat kepadaku, siapa-siapa yang menjalankan sunnah-sunnahku, siapa yang menjalankan apa yang sudah aku contohkan, aku suruh, dahul jannah, maka mereka masuk surga. Wa man asani, sedangkan siapa yang menyelisihiku, siapa yang nggak mau mendengar sunnahku, siapa yang nggak mau melaksanakan perintah-perintahku, faqad aba, itulah orang-orang yang enggan, itulah orang-orang yang nggak mau. Maka dalam kehidupan ini kita menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas pilihan itu. Mau masuk surga apa enggak, kita yang menentukan. Ya. Maka catatannya di sini adalah taat sama Rasulullah SAW. Ya, dalam segala halnya, bukan memilih-milih ya gitu. Saya taat dalam bab ini saja yang menyenangkan, saya taat dalam bab ini saja, nggak bisa. Taat sama Rasulullah, insya Allah mendapatkan surga. Ya kan? Nah, karena Rasulullah SAW sudah menyatakan secara terus terang bahwa semua umatnya akan masuk surga dengan konsep taat sama Rasulullah, maka ada satu makhluk yang nggak senang kalau manusia ini masuk surga. Ada satu makhluk Allah yang tidak akan pernah rela. Ya kan? Kalau kita semua masuk surga, ada dia. Siapa dia? Iblis. Ya kan? Iblis nggak senang kita masuk surga, itu nggak senang. Iblis dendam kepada kita. Maka cara iblis adalah merusak orientasi kita, merusak berpikirnya kita, merusak fokus kita, ya kan? Merusak amal saleh kita. Itu yang dilakukan oleh iblis dengan berbagai macam anasir-anasirnya, dengan berbagai macam tipu dayanya, ya kan? Nah, iblis membutuhkan orang-orang yang membantu dia, ya kan? Sebagaimana kita juga dalam berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan pasti mencari pengikut, ya kan? Mencari pendukung, ya kan? Atau menjadi tim-tim sukses iblis, gitu kan? Karena iblis ini butuh tim sukses agar bisa sukses menjatuhkan manusia ke dalam neraka.